kita sudah mengedok APBD. Tapi pemerintah pusat menerbitkan Inpres nomor 1 2025. Efisiensi kami bedah itu. Masa sih pendapatan Jawa Timur hanya sekian? Karena semua program yang uangnya itu dari rakyat harus ada payung hukumnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pro rakyat di sini? Idealnya itu harus kembali kepada rakyat untuk membantu menjawab persoalan rakyat. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget Sapa Jatim podcast saja kembali hadir bersama saya Virgianti Kusuma, dan kita juga masih akan memberikan informasi yang menarik, inspiratif di Jawa Timur, dan tentunya dengan informasi-informasi yang terkini. Seperti biasa kami menghadirkan narasumber inspiratif. Kali ini kita menghadirkan seorang tokoh yang sudah ketiga kalinya datang di podcast saja. Ini bukan dari Korea Selatan meskipun panggilannya berbau-bau Korea. Panggilannya adalah Kang Ri atau lebih dikenal dengan Haji Misri Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Kang Ri. Waalaikumsalam Mbak Virgin. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang banget. Sehat. Tak lihat Mbak Virgin hari ini luar biasa cantik. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Auranya luar biasa ini. Terima kasih. Soalnya sudah kayak ketemu konco lawas kalau ketemu Kang Ri ini kan. Ini kita udah ketiga kalinya ngobrol dan bahasannya tuh banyak banget ya. Kali ini kita akan membahas soal APBD pro rakyat, soal janji, realisasi dan harapan. Ini kan memang baru dibahas beberapa minggu yang lalu ya. Baik. Tapi seperti biasa Kang Ri, kalau misalnya podcast saja ini tidak hanya membahas soal yang serius-serius, soal DPRD Jawa Timur, kita juga bahas soal keseharian dan informasi soal tokoh-tokoh siapakah yang mewakili suara rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau berbicara soal Kang Ri, seorang anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, itu merupakan putra daerah asli Ponorogo. Betul ya. Dari kecil sampai SMA di Ponorogo, kuliah di Kediri, kemudian melanjutkan S2 di Surabaya. Ya. Tapi di luar yang tertera di dalam CV, sebenarnya Kang Ri itu siapa sih? Kang Ri itu bukan siapa-siapa. Kang Ri ini akan menjadi siapa kalau memang bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya itu untuk membantu masyarakat. Baru itu Kang Ri bisa disebut siapa. Selama Kang Ri tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, maka tidak bisa disebut Kang Ri itu siapa. Berjuang di Partai Demokrat ya, sejak tahun 2003 sampai sekarang 2025, 22 tahun ya. Betul. 22 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apa yang sebenarnya diperjuangkan di sana sama Kang Ri? Iya, kalau kita bicara terkait dengan partai ya, memang betul kami sudah hampir 20 tahun lebih menggeluti di dunia politik. Sebelumnya kami di luar pemerintahan, sekarang masuk di pemerintahan, di politik. Setelah kami masuk di dunia politik, kami merasakan bagaimana dalam upaya untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Jadi memang kami hadir ini, bismillah kami, nawaitu kami adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Masyarakat bisa menikmati hidup layak. Masyarakat tidak mengalami kekurangan sumber air bersih. Masyarakat tidak mengalami kekurangan terkait dengan pangan.
terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah di antara cara kami adalah masuk ke dunia politik. Sebenarnya kan dulu sudah enak Kang Ri, jadi pengacara gitu Jadi ya. pengacara. Berkutat di bidang hukum itu lebih apa ya? Kalau misalnya orang mau cari uang tuh enakan di sana gitu ya. Betul. Daripada ruwet-ruwet mikirin rakyat, udah gitu banyak diprotesnya lagi. Ya, betul. Iya, jadi kalau kita hanya berpikir materi, saya dulu sudah sangat-sangat enjoy ya. Karena di saat kami menjadi lawyer, menjadi pengacara, di antara teman-teman yang memang tenaga dan pikiran kami banyak dibutuhkan. Kami banyak sidang tidak hanya di dalam Kabupaten Ponorogo. Kami sering sidang di luar Kabupaten Ponorogo. Di Kediri, di Jember, di sana kan bahasa Madura kami nggak begitu paham. Di Jakarta pernah, kemudian di Jawa Tengah juga pernah. Jadi kalau kita bicara dari sisi materi, saya pikir dikala kami sudah sebagai lawyer, sebagai pengacara cukup. Tapi ada nikmat yang belum kami nikmati. Apa itu? Kami di saat menjadi lawyer, di samping membantu masyarakat miskin, Lodio, kami merasakan itu. Jika banyak, bagaimana cara kami bisa membantu masyarakat-masyarakat yang memang perlu kami bantu. Ternyata setelah kami membaca literasi, dunia politik, disitulah kalau memang ingin memberikan bagaimana kita memberikan manfaat, membantu masyarakat kepada mereka yang butuh bantuan kita, di antara solusinya adalah kita harus masuk dalam pemerintahan, lebih-lebih kepada dunia politik, masuk di lembaga legislatif, anggota DPR, DPRD. Nah, tapi kan berbeda ya ketika kita terjun di masyarakat langsung dengan membantu lewat advokasi hukum, kemudian membantu mereka melalui aspirasi mereka disampaikan dalam DPRD, itu kan hal yang berbeda. Tentunya bukan hal mudah pasti mengubah mindset dari seorang pengacara terus tiba-tiba harus yang dilayani itu banyak gitu. Masyarakatnya bukan kliennya bukan cuma 1, 2 atau perusahaan, tapi jadi banyak banget gitu. Dan pasti namanya masyarakat keinginannya juga banyak. Iya, jadi kalau kita hanya berkutat di dunia hukum, di dunia lawyer, maka kami hanya dapat membantu kepada masyarakat kami yang memang bermasalah, apakah itu perdata, apakah itu pidana, hanya berkutat di persoalan-persoalan hukum saja. Ya. Tetapi kalau kita terjun ke dunia politik menjadi anggota dewan, maka mulai dari kami bangun tidur sampai tidur lagi, banyak masyarakat kami, warga kami yang minta dibantu. Nah, agar kami bisa membantu kepada masyarakat, tentu kami harus punya duit, harus punya anggaran. Nah, kalau kami bisa masuk sebagai anggota legislatif DPRD, disitulah ada fungsi yang luar biasa yang namanya fungsi budgeting. Kami ikut serta merencanakan, ikut serta membahas, memutus yang namanya anggaran. Kemana, untuk apa, bantu siapa, pro rakyat apa tidak, disitulah kami ikut membahasnya, merencanakannya. Kalau kami ikut mengolah, ikut menggodok, ikut memasak, untuk siapa, saya yakin hasil dari masakan ini apakah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak, maka tergantung dari siapa yang masak. Selama yang masak ini memang tahu persis persoalan, masalah, kondisi real masyarakat
saya yakin masakannya akan bisa dinikmati oleh masyarakat untuk disantap agar menjadi sehat. Begitu. Nah, Kang Ri ini juga kan termasuk di Badan Anggaran DPRD Betul, Provinsi Jawa Timur betul, ya, betul. Banggar. Kalau misalnya kita menjelaskan secara kata-kata yang sederhana kepada masyarakat yang tidak paham soal DPRD, tidak paham soal satu sistem pemerintahan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Banggar ini dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya? Iya, jadi memang di DPRD ini kan terbagi ke dalam alat kelengkapan DPRD, ALKAP. Di sana ada komisi-komisi. Di sana ada badan legislasi atau Bapemberda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Di sana ada badan kehormatan. Di sana ada badan musyawarah. Di sana ada pimpinan DPRD. Kemudian ada lagi yang namanya badan anggaran. Nah, alat kelengkapan ini punya wewenang, punya tanggung jawab, punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara alat kelengkapan di badan anggaran, maka ini akan bersentuhan langsung pembahasan-pembahasan terkait dengan anggaran, pendapatan, belanja negara untuk DPR RI, anggaran, pendapatan, belanja daerah untuk DPRD daerah, provinsi, kabupaten, kota. Disinilah rohnya apakah anggaran ini akan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kami sebut pro rakyat atau tidak. Karena anggaran ini, APBD ini, di dalamnya kita akan mengetahui punya uang berapa Jawa Timur ini. Atau yang disebut dengan pendapatan. Setelah kita mengetahui berapa pendapatan atau uang Provinsi Jawa Timur dipakai untuk apa? Atau belanja. Nah, kalau dua item ini tepat sasaran, pendapatan, belanja, maka kemanfaatan daripada anggaran yang namanya APBD itu akan tepat sasaran untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Itulah makna daripada kesejahteraan masyarakat. Menjawab persoalan melalui anggaran APBD. Oke, jadi intinya supaya bagaimana meramu anggaran tersebut supaya tepat sasaran sesuai yang diperlukan masyarakat begitu ya, kalau kita ambil secara sederhana. Iya, Nah, jadi memang APBD ini sesuai dengan regulasinya yang menyusunkan eksekutif. Kemudian disorongkan kepada kami legislatif. Eksekutif di dalam menyorongkan anggaran itu di dalamnya menyebut estimasi pendapatan sekian, estimasi belanja sekian, estimasi pembiayaan sekian. Kami bedah itu. Masa sih pendapatan Jawa Timur hanya sekian? Masa sih belanja Jawa Timur antara belanja operasi dengan belanja modal kok enggak proporsional? Ini kita bedah melalui rapat-rapat antara TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Pak Sekda, dengan kami, Badan Anggaran. Sehingga pada saat Ibu Gubernur menyampaikan nota terkait dengan APBD kemarin 2026, kemudian hari ini ya kami akan rapat juga Badan Anggaran. Kemarin setelah Ibu Gubernur menyampaikan juga rapat untuk mencermati apakah nota APBD 2026 yang disampaikan oleh Gubernur ini layak
untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya apa tidak? Pendapatannya layak apa tidak? Belanjanya layak apa tidak? Dan item-item yang lain layak apa tidak? Sudah sesuai dengan regulasi apa belum? Kalau ternyata belum, ya kita kembalikan. Tapi kalau ternyata sudah, maka Badan Anggaran memberikan rekomendasi bahwa rancangan APBD 2026 layak untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD berikutnya. Itu tugas daripada Badan Anggaran. Oh, oke. Iya. Jadi perancangannya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika tahun 2025 ini sudah berjalan kita beberapa bulan, itu kan dibahasnya sebenarnya ketika tahun 2024. Betul. Untuk anggaran tahun 2025. Tapi di perjalanan 2025 bisa saja perubahan-perubahan terjadi. Ya. Sehingga baru-baru ini sekitar pertengahan bulan Agustus ada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur. Dan sudah sudah disetujui oleh Ibu Khofifah bahwa berserah dan mempercayakan sepenuhnya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Sebenarnya apa yang berubah di sana dibanding rancangannya tahun 2025 kemudian pelaksanaannya di 2025 ini? Ya. Jadi memang oleh undang-undang kita yang lebih fundamental adalah di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu diatur dalam 1 tahun ya ada APBD murni yang kita gedok di bulan 11, paling lambat di bulan 11, 1 bulan sebelum tahun anggaran. Tetapi dalam perencanaan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, tentu banyak yang harus kita sesuaikan di masing-masing UPD sesuai dengan regulasi yang mungkin diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kayak kemarin, kita sudah mengedok APBD, tapi pemerintah pusat menerbitkan Inpres nomor 1 2025, efisiensi, ya kan? Sehingga OPD termasuk Sekretariat DPRD harus melakukan perintah itu, mandat itu. Nah, mandat dan perintah daripada Impres nomor 1 2025 kita tuangkan ya dalam perubahan APBD. Sehingga perubahan APBD ini adalah menggeser kegiatan-kegiatan di APBD murni dengan kondisi baik melalui regulasi yang ada maupun di tingkat masyarakat. Ya, sehingga mulai pendapatan ada perubahan. Pendapatan di APBD murni 2025 itu hanya di angka 28 triliun 448 miliar. Nah, setelah kemudian ada APBD perubahan, maka pendapatan bertambah menjadi 28 triliun 599 miliar atau bertambah menjadi 151 triliun 253 miliar. Jadi di perubahan ini kita punya alokasi belanja bertambah di angka 151 253 miliar. Begitu juga di belanja. Di belanja kita untuk APBD murni pada angka 30 triliun 233 miliar sekian. Kemudian bertambah di APBD perubahan menjadi 32 triliun dari 30 tadi menjadi 32 triliun 996 miliar atau bertambah 2 triliun 772 miliar. Nah, ini kalau tidak kita sesuaikan melalui perubahan APBD, maka nggak bisa. Karena semua program yang uangnya itu dari rakyat harus ada payung hukumnya. Kalau nggak ada payung hukumnya, kita salah. Apa payung hukumnya? Menyesuaikan melalui APBD perubahan dan kemarin tanggal 8
sudah kita gedok, ya September, sedang dalam proses evaluasi kementerian. Setelahnya nanti akan kita sesuaikan catatan-catatan apa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah kami sesuaikan antara badan anggaran dengan TAPD, maka Pak Sekda akan mengundangkan yang namanya RAPBD perubahan itu menjadi ya peraturan daerah tentang APBD perubahan 2025. Barulah semua program kegiatan yang ada dalam perubahan itu bisa dieksekusi sampai di bulan Desember. Begitu. Oh, gitu, ada perubahan seperti itu ya. Ya. Oke, sebagai rakyat biasa nih, Pak, saya tuh kan kurang paham ya. Tadi disebut bahwa pendapatan daerah itu kan naik ya dari 448 triliun jadi 228,599 triliun. Nah, kemudian belanja daerahnya itu menjadi 32,996 triliun. Betul. Itu kan berarti defisit ya, Pak ya. Tapi kalau untuk penyusunan anggaran daerah itu defisit sebesar hampir 2-3 triliun itu menambalnya dari mana? Ya. Jadi memang di dalam perencanaan penganggaran itu dibenarkan. Sesuai dengan regulasi yang ada, ya, itu dibenarkan antara pendapatan dengan belanja itu tidak tidak seimbang. Tidak seimbang gitu ya, lebih Iya, besar pasak lebih- daripada tiang kalau lebih- orang biasa ya Lebih besar belanjanya. dibanding dengan Pendapatannya. pendapatan. Kita punya pendapatan di angka 28. perubahan 28 sekian. Iya. Tapi ternyata di belanja kita di angka 32 sekian. Jadi begini, Mbak Virgin. Ini nanti akan kita tutup di 2026 ya perubahan melalui silva. Jadi nanti di 2025 ini banyak ya beberapa di antara program yang tentu melalui kontraktual ya yang tidak bisa berdasarkan pagu. Ya, kemudian siapa pemenang daripada kontraktual itu sama dengan pagu tidak. Katakanlah pagunya itu 2 miliar. Ya. Nah, pada saat mereka dilelang dari teman-teman kontrak ini ada yang berani 1,5. Oke, dapat diskon besar gitu Ada misalnya. silpa, ada kelebihan daripada anggaran yang kita siapkan 500 miliar miliar. misalnya. dan seterusnya. Ya, ditambah dengan yang lain-lain. Sehingga ketemulah sisa lebih anggaran sekian. Nah, sisa lebih anggaran inilah yang nanti untuk menutup daripada defisit yang direncanakan oleh kami dan pemerintah daerah. Oh. Jadi nanti oke. defisit ini akan kita tutup melalui silpa di tahun 2025 untuk tahun anggaran 2026. 2026. Ya. Oke, jadi memang dibuat lebih besar sehingga nanti ada ke defisitnya itu akan ditutup di tahun berikutnya Tahun begitu berikutnya. ya. Jadi Oke. kayak sekarang 2025 ini ya asalnya dari mana? Itu asalnya dari silva yang kita bahas di perubahan 2024. Jadi dari silpa 2024. Ya, kemudian kita tutup untuk defisit di 2025. Nah, ini saya lihat ya defisitnya tuh naik dari 1.775 triliun menjadi 4.397 triliun. Ya. Besar sekali kan itu. Kalau saya warga biasa melihat defisit sebesar itu, bagaimana ini kan kalau misalnya kita perusahaan biasa atau rumah tangga defisit sebegitu besarnya. Jadi Siapa begini, yang ada mampu? hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungannya sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah, defisit ini tidak boleh melebihi dari 3%. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hak keuangan pusat dan daerah. Selama memang perencanaan yang dilakukan oleh Pemprov ini tidak lebih dari 3%, nggak ada masalah. Tetapi kalau melebihi dari 3%,
kami, Badan Anggaran dan DPRD tentu akan tidak merekomendasikan karena melanggar daripada undang-undang. Jadi memang selalu rancangan itu dibuat defisit Ya, begitu? ya tidak ada yang tidak dirancang, mungkin yang daerah-daerah sehat-sehat saja. Tapi walaupun sehat, banyak yang dirancang melalui anggaran defisit. Oh, Ya, oke, memang desainnya seperti itu ya. desainnya seperti itu. Kemudian terkait tadi yang sudah didok, ada perubahan APBD di bulan Agustus ya, tahun 2025. Ini disebut perubahan APBD yang pro rakyat. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pro rakyat di sini? Jadi sejatinya uang ini kan uang rakyat yang didapat dari pajak dan lain-lain ya. Ya, idealnya itu harus kembali kepada rakyat untuk membantu menjawab persoalan rakyat. Jangan sampai APBD dengan sebesar ini, tadi ada di 2025 pendapatan 28 triliun 500 sekian. Ya. Ternyata lebih untuk belanja-belanja jasa, belanja-belanja alat kantor, belanja-belanja yang memang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan. Lebih untuk membayar ya gaji dan lain sebagainya. Sehingga idealnya dua belanja yang disebut dengan belanja operasi yang di dalamnya adalah gaji dan lain-lain dengan belanja modal, belanja yang memang untuk kepentingan masyarakat atau publik itu harus seimbang. Harus proporsional. Karena kalau belanja modal ini punya kemanfaatan lebih dari setahun. Jangka panjang ini. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun jaringan, bangun gedung, ya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini masuk pada belanja modal. Sehingga kami setiap membedah APBD ini akan kami lihat proporsinya seperti apa. Antara belanja operasi, gaji, barang jasa, alat tulis kantor, dengan belanja modal. Kalau ternyata proporsinya itu terlalu jomplang, tidak ideal, tidak proporsional, tentu kami bertanya. Ini belanja operasi kok selisihnya sekian triliun. Belanja modal yang tentu ini dibutuhkan oleh masyarakat kok hanya sekian triliun. Tolong dijelaskan, tolong dipaparkan, untuk apa saja. Biasanya begitu. Oh, oke. Nah, ini untuk PAPBD 2025 ini kan ada perubahan, terutama ditingkatkan fokusnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Ini tolong dikoreksi kalau saya datanya salah. Ada 55,26% dari total anggaran itu paling besar di pendidikan dan kesehatan. Kemudian pendidikannya ini sendiri 33%, kesehatan 22,45%. Dan kalau misalnya kita total itu sekitar 6,4 triliun. Kemudian ada pengembangan ekonomi kerakyatan dan juga baru yang lainnya seperti infrastruktur jalan dan sebagainya. Ini apakah sudah dianggap dengan penyusunan seperti ini dianggap pro rakyat? Iya. Jadi pemerintah wajib termasuk pemerintah daerah membiayai, mendanai program-program yang sifatnya mandatory spending. Wajib itu. Ya, contoh tadi dibacakan oleh Pak Virgin, pendidikan. Enggak boleh kurang dari 20%. Itu perintah undang-undang. Kok daerah dalam alokasikan pendidikan kurang dari 20%, saya yakin kementerian akan memberikan evaluasi dan catatan untuk disesuaikan minimal 20%. Kesehatan 10%. Infrastruktur 40%. Ya, 40 itu kalau nggak salah harus dikalikan dengan belanja ini dan belanja ini. Sehingga apabila itu sudah perintah, itu menjadi kebutuhan dasar. Pendidikan, kebutuhan dasar. Kesehatan, kebutuhan dasar. Infrastruktur, kebutuhan dasar. Nah, kalau daripada sekian program ini masuk pada belanja modal, ya,
kemudian kita linearkan dengan belanja operasi ternyata proporsional, kami katakan belanja kita adalah APBD pro rakyat. Oke, Tetapi kalau ternyata antara dua belanja modal dan operasi itu selisihnya luar biasa gede, kami katakan APBD ini belum pro rakyat. Kalau saya state lagi dari persentasenya, pendidikan 33%, kesehatan 22,46%, ini kan sudah lebih dari yang ditargetkan nasional ya. Bisa diklaim ini pro rakyat? Ya, jadi memang kami Jawa Timur ini kan fiskal kita sehat, Mbak Bridgin. Sehat kita. Kita punya PAD pendapatan asli Jawa Timur, daerah, itu 17 triliun sekian loh. Dari 28 sekian triliun asli yang kita dapat dari PAD itu sudah di 17, sekian. Itu kami katakan sehat. Tapi kalau kita bicara daerah-daerah, kabupaten kota, ya, PAD itu hanya disumbangkan 10, kami sampaikan di Foskes yang dulu, 15 bahkan 20 saja. Menggantungkan betul dari Jakarta, dari pusat. Karena kita fiskalnya sehat, maka belanja-belanja kita, ya mulai pendidikan, mulai kesehatan, maka kita di atas daripada perintah undang-undang. Tadi pendidikan tidak 20%, bahkan lebih. Kesehatan tidak 10%, bahkan lebih. Dan lain sebagainya. Jadi memang daerah-daerah yang fiskalnya sehat, maka kebutuhan-kebutuhan yang masuk pada pelayanan dasar akan tercukupi. Tapi bagi daerah yang fiskalnya tidak sehat, menggantungkan kepada transfer dari Jakarta, dari APBN, dari pusat, maka tentu ya mulai pendidikannya ngos-ngosan, kesehatannya ngos-ngosan, infrastrukturnya ngos-ngosan, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita pikirkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ini prioritasnya memang bagus ya ke pendidikan, terus kesehatan, lebih dari 55%. Ketika belum ada perubahan di APBD 2025 ini, prioritasnya sebenarnya ke arah mana? Sama, ya sama. Jadi tetap yang namanya mandatory spending ini ya tidak bisa kita ganggu-gugat. Wajib hukumnya. Hanya memang dalam perubahan APBD ini, anggaran-anggaran itu kita tambah. Kalau di APBD murni cukup sampai mungkin Agustus, cukup mungkin sampai September, bagaimana anggaran ini bisa mendanai sampai Desember. Lalu kita tambah, dan ditambah dengan program-program baru. Beasiswa, bedah rumah, bantuan kepada UMKM, ya, PKH, Program Keluarga Harapan, sembako murah, yang nanti akan kita laksanakan di setiap karsidenan. Untuk menjawab persoalan masyarakat saat ini yang sedang susah. Ya, itulah di antara kehadiran kami Pemprov APBD perubahan 2025. Ketika ada perubahan tersebut, apakah sebenarnya masyarakat itu dilibatkan, Pak, dalam penyusunan ataupun urun rembuk supaya masyarakat yang mereka harapkan itu bisa tersampaikan? Jadi masyarakat kita libatkan ini pada awal-awal proses. Melalui apa? Kalau di masing-masing desa dan kelurahan ada musyawarah pembangunan kelurahan, ada musyawarah pembangunan desa. Ya, naik ke kecamatan, kemudian naik ke kabupaten, musrenbang, naik ke provinsi, kemudian terakhir di pusat. Karena sistem penganggaran kita ini nggak bisa serta-merta. Harus melalui sebuah perencanaan yang matang yang harus kita masukkan dalam sebuah sistem yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi kalau kemudian usulan-usulan yang disampaikan oleh kelurahan desa, oleh kabupaten, terinput dalam SIPD belum teranggarkan dalam APBD murni, atau kemarin dianggarkan tapi kurang, maka bisa kita tambah sepanjang tidak keluar dari SIPD.
Jadi program-program yang dieksekusi adalah program-program yang sudah terinput dalam sebuah sistem yang namanya SIPD. Itulah prosedur mekanis di perencanaan. Berarti bisa dibilang bahwa SIPD itu sebenarnya merangkum apa yang diharapkan oleh masyarakat Untuk 1 tahun. untuk 1 tahun. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sektor yang paling banyak menyerap APBD itu tahun 2025 adalah pendidikan dan juga kesehatan. Apakah ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Iya kan sekarang undang-undang kita untuk yang SD, SMP itu kan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Iya. Iya kan? Ya, SMA baru provinsi. SMA, SMK, ini adalah kewenangan kami, pemerintah provinsi. Ini kan belum ada sekitar 4, 5, 6 tahun mulai berlakunya aturan ini. Maka karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk SMK, SLTA, SMA dan sebagainya, maka kita harus menghitung secara cermat kebutuhan mulai dari A sampai Z. Apa saja. Maka setelah dihitung secara cermat, ternyata kebutuhan tidak hanya di 20%. Ternyata lebih daripada 20%. Jadi kalau kemarin pada saat APBD murni ketemu mungkin di angka 23, 24, 25, maka di perubahan akhirnya ketemulah di angka 30 sekian persen. Itu Mbak Virgin. Nah, tetapi kalau misalnya, sekarang sudah didok di bulan Agustus kemarin ya, Betul. supaya langsung dilaksanakan sampai akhir tahun. Bagaimana DPRD ini bisa mengawasi agar anggaran yang sudah didok itu betul-betul tersampaikan ke masyarakat? Iya, makanya DPRD ini kan tadi kami sebutkan ada alat kelengkapan. Komisi A, Komisi B, A hukum dan pemerintahan. Silakan. UPD yang terkait dengan hukum dan pemerintahan, maka mitra kerjanya adalah Komisi A. Kami, Komisi D, Bina Karya, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bapeda, ESDM dan lain sebagainya yang menjadi mitra kerja kami akan melakukan kontrol, akan melakukan pengawasan. Sudah berapa persen anggaran yang kemarin kami bahas bersama digedok di bulan 9 ini, di bulan September ini, penyerapan anggaran di Bina Marga berapa persen, di Cipta Karya berapa persen, di Sumber Daya Air berapa persen, yang sudah selesai di mana kita sidak. Ada enggak kualitas seperti apa, volume seperti apa, dan sebagainya. Seperti itu cara-cara kami untuk memastikan anggaran itu terserap, anggaran itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, jadi memang langsung turun ke lapangan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaannya. Kemudian kalau kita lihat untuk PAPBD 2025 ini, selain kesehatan, terus pendidikan, yang ketiga terbesar adalah infrastruktur yang masuk di Komisi D, komisinya Bapak. Betul. Di DPRD Jawa Timur, karena di bawah situ ada pembangunan, tata ruang, pekerjaan umum dan pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan, energi dan perumahan rakyat. Untuk yang infrastruktur ini, seberapa besar sih sebenarnya urgensinya untuk ditingkatkan selain pendidikan dan juga kesehatan? Iya, karena infrastruktur ini masuk belanja pelayanan dasar, mandatory spending, maka kebutuhan untuk infrastruktur ini luar biasa. Makanya ada perintah 40% minimal dibelanjakan untuk infrastruktur. Mengapa? Urat nadi. Jadi kami katakan pembangunan jalan ini sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting dan mendesak. Ya, karena pembangunan jalan ini akan menentukan perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bagaimana masyarakat satu dengan masyarakat lain, terkait dengan hasil dan sebagainya. Makanya kami Komisi D mendorong, agar bagaimana pembangunan infrastruktur ini menjadi PR kita khususnya yang ada di daerah-daerah kabupaten kota. Kalau sudah infrastruktur pusat mantap, nggak ada masalah, bagus.
mulus. Infrastruktur provinsi, jalan-jalan provinsi, mantap, bagus. Tapi coba kita turun ke bawah, infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten, jalan-jalan kabupaten, seperti itu. Inilah persoalan yang harus sama-sama kita pahami antara Pemprov dengan kabupaten kota. Sehingga kemarin kami di Pacitan, ya kan, bersama dengan Ibu Gubernur, di antara ya ingin mengetahui persoalan-persoalan pembangunan khususnya jalan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Disampaikan oleh Pak Bupati, disampaikan oleh masyarakat bahwa jalan-jalan kabupaten posisinya keadaannya perlu dibantu oleh Provinsi Jawa Timur. Sehingga kami datang ke sana memberikan bantuan yang namanya aspal drum. Yang pernah kami sampaikan pada Mbak Virgin. Iya, sebelumnya. Nah, aspal inilah tentunya yang akan merangsang bagaimana masyarakat untuk adanya partisipasi. Bagaimana koralnya, bagaimana pasirnya. Kami pemerintah hanya membantu aspalnya. Inilah pemberdayaan sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Di antara itu solusinya. Oke, kemudian kalau tadi kita lihat memang kenapa perlu turun sampai ke kabupaten kota, karena saya juga pernah menanyakan kepada salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur juga bahwa 80% sebenarnya jalan provinsi di Jawa Timur itu sudah mantap begitu ya. Betul. Jadi jalan nasional sudah bagus, jalan provinsi mantap, memang yang gap yang masih kurang itu justru di kabupaten kota ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan di Jawa Timur, daerah mana yang perlu prioritas untuk kabupaten kota? Iya, lagi-lagi kami kembalikan kepada kemampuan fiskal, kapasitas fiskal. Pernah kami sampaikan di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota. Surabaya sehat Iya. fiskalnya. Gresik sehat. Mojokerto sehat. Sidoarjo sehat. Ya, mungkin ditambah dengan wilayah Bojonegoro karena punya minyak sehat. Tapi di luar daripada itu, seperti kami, Dapil 9, Ponorogo, Trenggalek ini ngos-ngosan. Kepangkas 50 miliar, kemudian fiskalnya juga nggak begitu, ya. Kemudian ada bencana 10 jembatan yang harus kita bangun, nggak ada duit. Ditambah lagi dengan Ngawi dan Magetan. Jadi lagi-lagi kepada daerah yang fiskalnya menggantungkan kepada pemerintah pusat, ini harus ada solusi dari pemerintah provinsi. Karena yang punya duit ini pemerintah provinsi. Ya, caranya bagaimana? Pernah kami sampaikan. Kemarin kami di Pamekasan juga sampaikan lagi. Itu bantu daerah-daerah ini. Melalui apa? Bantuan keuangan. BK. Ya, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten. Yang membelanjakan pemerintah kabupaten untuk membangun pembangunan jalan kabupaten. Kalau ini bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten membantu mentransfer kepada daerah untuk pembangunan jalan, saya yakin. Mulai titik jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan pusat akan mulus. Sehingga beban masyarakat terkait dengan bagaimana membawa dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang banyak. Itulah harapan kami. Baik, ini kita waktunya tidak banyak tapi ada beberapa pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan, terutama soal evaluasi dari APBD tahun 2024 ya. Kalau 2025 kan masih berjalan. Betul. Evaluasi APBD tahun 2024. Apa yang kira-kira kurang efektif sehingga di 2025 ini bisa diperbaiki lagi? Ya. Pertama, evaluasinya pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan belanja modal paling tidak proporsional dengan belanja operasi. Coba ini raperda yang dikirim kepada kami untuk 2026, belanja operasi kita itu di angka 22 sekian triliun. Belanja modal 1,7 triliun. Bayangin 20 sekian triliun jomplang, apakah ini pro rakyat? Nanti akan kami bedah. Ya, setelah nanti kami tahu, oh untuk apa operasi kok sekian gede ini? Bantuan sosial mana?
Hibah mana? Kalau hibah itu memang untuk kepada pemerintah kabupaten, kami hormat. Karena itu di antara masalah yang ada di Jawa Timur. Maka dari itu, terkait dengan hasil evaluasi ini penting untuk menentukan bahwa program-program APBD provinsi memang tepat sasaran. Baik, terakhir Pak Misri, bagaimana komitmen DPRD Jatim agar penyusunan anggaran ini bisa tepat sasaran dan juga paling penting pro rakyat? Ya, pertama kan sudah ada schedule yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah. Diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, dan lain sebagainya. Schedule jelas. Kapan itu kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran harus disepakati. Ya, kapan itu rancangan APBD dikirim kepada DPRD. Kapan itu dibahas dan kapan itu disahkan. Nah, kalau mulai dari rancangan KUA PPS tepat, rancangan APBD tepat, pengesahan APBD tepat, nggak ada masalah. Yang terjadi selama ini adalah ya ada keterlambatan. Ya, KUA PPS dikirim kepada kami, sehingga kami nggak bisa mencermati secara, membedah secara, karena sudah dibatasi oleh waktu, tanggal ini harus sudah ditandatangani karena ada batas waktu bulan sekian harus ditandatangani KUA PPS. Begitu juga APBD. APBD ini paling tidak 1 bulan tahun anggaran harus sudah kita sahkan atau di bulan 11. Nah, makanya karena ada keterbatasan inilah kami sangat berharap agar mulai dari awal KUA sampai pada rancangan untuk dapat diserahkan kepada kami, sehingga kami nanti akan bisa ya membahas secara cermat, teliti, membedah mana yang pro rakyat dan mana yang belum pro rakyat, mana untuk belanja pegawai dan mana untuk belanja modal. Baik, terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur terkait rancangan atau adanya perubahan APBD 2025. Apa kira-kira? Ya, jadi APBD 2025 sudah kami gedok, sudah DPRD disahkan, bahkan dari fraksi Demokrat saya sendiri yang membacakan, mungkin Mbak Bridgin juga melihat itu. Ya, sekarang posisi sedang di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi. Kami berharap paling tidak di minggu kedua atau ketiga APBD kami sudah definitif. Kalau sudah definitif maka akan segera dieksekusi karena hanya punya waktu sampai tanggal 16 Desember. Setelahnya itu kas sudah ditutup. Harapan kami program-program ini mari kita kawal bersama, kita awasi bersama. Ya, sekiranya nanti ada di titik-titik 38 kabupaten kota, kami berharap ada pelaporan dari warga masyarakat yang sekira ya di tingkat lapangan tidak sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih Pak Misri Effendi, Haji Misri Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum sudah hadir bersama kami di Sapa Jatim. Ini PR-nya besar, ada 33% PAPBD untuk pendidikan, kemudian sekitar 20% lebih untuk kesehatan, baru sisanya yang besar juga untuk infrastruktur. Ya. Ini satu angin baik buat warga Jawa Timur, tetapi juga PR besar untuk DPRD Provinsi Jawa Timur untuk terus mengawasinya sampai ke bawah supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan juga bisa merasakan apa sih rasanya punya DPRD yang pro rakyat. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya Virgianti Kusuma. Sampai ketemu lagi di podcast saja Sapa Jatim episode-episode selanjutnya. Tetap like, subscribe dan juga nonton terus podcast kita. Sampai jumpa.